Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini adalah air bah. Saudara-saudaraku, air bah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam sejarah manusia. Banyak budaya yang berbeda menyimpan catatan peristiwa ini. Ada orang-orang Hindu, orang Maya, penduduk lama Irlandia, dan penduduk asli Amerika Utara. Dalam Kejadian pasal 6-9, Musa menjelaskan mengapa Allah menghancurkan dunia yang telah Dia ciptakan dan bagaimana Dia melakukannya. Air bah bukan hanya kehancuran, saudara-saudaraku, tetapi juga kesempatan kedua dan tindakan anugerah penebusan yang kita tahu bersama. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, selanjutnya Kain berbuat dosa, dan inilah yang harus terjadi karena semakin hari semakin jahat keadaan manusia. Pada pelajaran kita saat ini kita akan mempelajari beberapa poin penting dalam pelajaran kita, yaitu mempersiapkan bahtera. Kita akan pelajari di sana. Kemudian ada air bah, akhir dan awal. Kemudian Allah mengingat, dan yang keempat perjanjian air bah, di mana ada perjanjian untuk hidup dan ada perjanjian pelestarian hidup. Mari kita bahas satu persatu. Mempersiapkan bahtera. Dalam Kejadian 6 ayat 13, firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Sungguh sangat luar biasa keadaan manusia sejak jatuh ke dalam dosa. Semakin merosot keadaan anak-anak manusia untuk jatuh ke dalam dosa, sehingga inilah yang terjadi. Mengapa Allah menghancurkan dunia yang telah Dia ciptakan? Saudara-saudaraku, manusia akan menghancurkan diri mereka sendiri. Allah percaya bahwa tindakan ekstrim dan awal yang baru diperlukan. Dalam Kejadian 6 ayat 5-7 kita bisa baca ceritanya. Dia memilih Nuh untuk memperingatkan semua orang dan menawarkan sarana keselamatan, yaitu bahtera. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5, Kejadian 6 ayat 8 dan ayat 13-14. Kita tahu bersama, Nuh keturunan dari Adam melalui Set, yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dia memperingatkan keadaan manusia yang semakin jahat, sehingga Tuhan memilih Nuh untuk memperingatkan semua orang agar mereka diselamatkan. Tuhan menyediakan sarana keselamatannya melalui bahtera. Allah memberikan instruksi secara rinci tentang bagaimana membangun bahtera, termasuk ukuran yang tepat, seperti yang Dia lakukan dengan tabut perjanjian nantinya. Dalam Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara-saudaraku, Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya kepada kita juga saat ini, dan Dia mengharapkan respon iman dan penurutan, sama seperti yang Nuh lakukan. Kita percaya, buah dari kepercayaan adalah penurutan dalam kehidupan kita. Inilah yang digunakan oleh Allah, mempersiapkan bahtera untuk keselamatan bagi mereka yang percaya dan mau untuk menurut apa yang Dia perintahkan. Kemudian pada akhirnya air bah terjadi, akhir dan awal. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 11, firman Tuhan, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu,
Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Bagaimana penciptaan dan air bah serupa? Mari kita lihat penciptaan. Perairan terbagi ya dalam Kejadian 1 ayat 6. Kemudian Allah menciptakan binatang menurut jenisnya, ayat 21 sampai 25 dalam pasal 1. Allah membawa binatang kepada Adam, pasal 2 ayat 19. Dan mari kita lihat air bah. Air bah, airnya menyatu ya. Perairan terbagi, air menyatu pada saat air bah. Allah memelihara binatang menurut jenisnya dalam pasal 7 ini ya. Dan ketiga, Allah membinasakan binatang karena manusia. Ya. Karena manusia. Sebelumnya Allah membawa mereka kepada manusia, tapi Allah membinasakan hewan karena ulah dari manusia. Allah harus menghancurkan segala sesuatu yang telah Dia ciptakan agar umat manusia dapat memiliki awal yang baru. Allah juga akan menghancurkan dunia ini untuk membuat ciptaan baru, bebas dari dosa. Dalam Yesaya 65 ayat 17, Wahyu 21 ayat 1 ya. Luar biasa. Allah mengingat. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian 8 ayat 1 bagian A. Apakah Allah telah melupakan Nuh? Allah tidak benar-benar kehilangan ingatannya. Allah mengingat ya. Berarti bahwa waktu yang tepat untuk sesuatu telah tiba. Sekalipun ada begitu banyak kejahatan yang telah dilakukan pada saat itu, tapi Allah tetap mengingat orang-orang yang setia kepadanya. Sama halnya kita, saudara-saudaraku. Sekalipun kita tinggal di dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan terus-menerus, tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, Allah melihat kita, Allah mengingat kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita ketika kita bersama-sama dengan Dia. Tidak. Tuhan sementara menggendong kita mungkin di saat kita mengalami kesusahan. Bukti yang Dia berikan adalah ketika kejahatan manusia pada zaman Nuh. Setelah air bah berakhir, Nuh membuka jendela bahtera dalam pasal 8. Dia mengirim beberapa burung untuk mempelajari keadaan bumi saat itu. Dia mempercayai Allah dan dia juga mengambil tindakan untuk meneguhkan imannya. Betapa penting iman ini dalam kehidupan kita. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Tidak ada lagi kepercayaan dari diri kita, tapi percaya sepenuhnya sama janji Tuhan. Tidak ada lagi tindakan-tindakan mengandalkan diri kita, tidak, tapi percaya sungguh-sungguh sepenuhnya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Nuh masih menunggu perintah Allah sebelum keluar dari bahtera. Bahkan ketika bumi sudah mengering, dia tetap menunggu apa yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya ada suatu perjanjian untuk kehidupan. Dalam Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Apa perjanjian Allah dengan Nuh? Dalam Kisah 16 ayat 31 firman Tuhan, bangunlah bahtera dan aku akan menyelamatkanmu dari air bah. Ini adalah perjanjian yang sama yang dibuat Allah dengan kita dalam Kisah pasal 16 ayat 31 ya, dari Kejadian 6 ayat 18 dan Kisah 16 ayat 31, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Sarana keselamatan yang diberikan kepada Nuh adalah bangun bahtera.
Ketika dia percaya sama Tuhan, dia bangun itu dan mereka selamat karena sarana itu. Dan kita saat ini adalah melalui Yesus Kristus keselamatan kita. Saudara-saudaraku, sungguh sangat luar biasa. Allah menggenapi perjanjiannya dan Nuh merespon dengan tindakan syukur lewat suatu korban bakaran. Dalam Kejadian 8 ayat 20, tindakan yang dilakukan oleh Habel pada saat itu. Kemudian Allah memberitahu Nuh tentang beberapa perubahan dalam gaya hidup mereka yang diperlukan dalam situasi yang baru ini. Karena dunia ini diporak-porandakan karena air bah. Sejak saat itu mereka dapat memakan hewan, tetapi tidak boleh memakan darah mereka dalam Kejadian 9 ayat 3 sampai 4. Jadi karena tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya diporak-porandakan pada saat air bah, yang sebelumnya makanan manusia, ya, di Eden, ya, kita tahu bersama, buah-buahan dan biji-bijian, sehingga karena semuanya akibat dari air bah, Tuhan mengizinkan mereka untuk boleh memakan daging hewan. Tapi ingat, sebelum masuk ke bahtera hewan itu, Nuh sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi tidak ada alasan bahwa Nuh makan makanan yang haram juga, tidak. Tapi dia sudah tahu mana yang halal, yang bisa dimakan. Meskipun Musa tidak menyebutkannya dalam ayat itu, hewan yang boleh dimakan adalah yang tidak haram. Karena kalau kita lihat dalam Kejadian 7 ayat 2, 8 ayat 20, ya, itu yang masuk dalam bahtera, ingat sekali lagi, adalah dipilih 7 pasang halal, 1 pasang haram. Sekarang suatu perjanjian pelestarian hidup. Kejadian 9 ayat 11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Apa yang diharapkan untuk dilakukan manusia dalam perjanjian baru ini? Apa yang diharapkan untuk dilakukan manusia? Tidak ada. Karena ini adalah perjanjian sepihak dan Allah yang melakukannya. Ini adalah karunia, pemberian bagi umat manusia yang akan kita ingat setiap kali kita melihat pelangi. Perjanjian ini dan tandanya adalah pengingat akhir dari penciptaan yang asli. Allah beristirahat dan memberi kita hari Sabat sebagai tanda. Ya, hari Sabat sebagai tanda. Allah memberi manusia kesempatan kedua, ciptaan baru. Dia juga berkomitmen untuk melestarikan kehidupan di bumi. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Luar biasa pelajaran kita pada saat ini. Dan sebagai kutipan yang terakhir untuk kita, Ellen G. White dalam Our High Calling tanggal 4 November katakan begini, saat kita menatap pemandangan yang indah atau pelangi, kita boleh bersuka cita di dalam Allah, yakin bahwa Dia sendiri sedang melihat tanda perjanjiannya ini, dan bahwa ketika Dia melihatnya, Dia mengingat anak-anak di bumi, kepada siapa itu diberikan. Penderitaan, bahaya, dan pencobaan mereka tidak tersembunyi darinya. Kita boleh bersuka cita dalam pengharapan, karena busur perjanjian Allah ada di atas kita. Dia tidak akan pernah melupakan anak-anaknya yang dipeliharanya. Luar biasa, saudara-saudaraku. Itulah bentuk kasih Tuhan yang Dia berikan untuk kita, anak-anaknya. Untuk itu saya rindu kita semua merespon kasih Allah dengan percaya sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan itu, agar bila mana Dia datang nantinya, kita semua dapat diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu pada kami sampai pada saat ini. Kami telah mempelajari akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menuntun kehidupan kami untuk tetap hidup setia di dalam Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.